Halo, kopi yuk. Wah, bacaan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai dengan 7. Dan bacaan Injilnya diambil dari kitab Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Menarik sekali pada bacaan yang pertama dikatakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bacaan Injilnya mari kita lihat di dalam Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Membaca bacaan Injil pada hari ini mengingatkan saya bahwa kita ini lebih mudah untuk memberikan dari kelebihan daripada memberikan dari kekurangan. Tentunya ketika kita berkelebihan, kita tuh gak ngerasa susah hati ketika kita memberikan apa yang menjadi kelebihan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berkekurangan, kita akan merasa, aduh kenapa sih mesti ngasihin hal itu ke orang tersebut, karena kita pada dasarnya kekurangan. Contoh kata, kita akan lebih mudah memberikan sumbangan bila mana keuangan atau cash flow kita sedang baik-baik saja. Tapi yang akan menjadi sesuatu yang rumit dan perkara yang besar ketika kita harus memberikan pada saat kita sedang berkekurangan, keadaan keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Jadi, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan aku akan hal tersebut ketika aku membaca mengenai Yudas Iskariot. Di dalam cerita bacaan Injil pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus ada di rumah Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Dan bagaimana Yesus disambut oleh saudari dari Lazarus ini, Maria dan Marta. Bagaimana Marta melayani Yesus, ya sibuk dengan persiapkan jamuan bagi Tuhan. Dan juga di sini sangat menarik di mana Maria mengambil minyak narwastu, minyak yang mahal, untuk meminyaki kaki Yesus. Kakinya loh, kaki Yesus. Dan mengusapnya atau menyekanya dengan rambutnya. Bisa bayangkan begitu spesialnya Yesus bagi Maria. Karena Maria amat sangat bersyukur bahwa saudara yang dikasihinya yaitu Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, disinilah bagaimana kita bisa melihat sikap dari Marta dan Maria yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus karena mereka bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada keluarga mereka. Akan tetapi, Yudas Iskariot melihat itu sebagai sesuatu yang buang-buang uang. Kita tahu 12 murid Yesus mula-mula, salah satunya adalah Yudas Iskariot. Dan bagaimana akhirnya Yudas Iskariot menjadi pengkhianat, menjual Yesus untuk dibunuh. Demikianlah Yudas Iskariot melihat apa yang dilakukan Maria adalah buang-buang uang, membuang-buang sesuatu yang dia katakan bisa untuk membantu orang-orang yang miskin. Tapi apakah kita percaya? Sedangkan Yesus tahu apa yang dilakukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Dikatakan di sana bahwa ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kita bisa melihat bagaimana tanggapan Yesus. Yesus berkata,
Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Di sini Yesus sudah memberikan peringatan atau memperingatkan kita. Seperti halnya Injil ini pun mengingatkan aku bahwa seringkali ketika kita sedang bersukacita, sedang berbahagia, semua baik-baik aja, kita lupa akan Yesus, Sang Maha Pencipta, yang memungkinkan kita ada pada hari ini, pada saat ini, pada saat kita baik-baik saja ataupun pada saat kita tidak baik-baik saja. Yesus yang membawa kita hingga pada hari ini, mampu kita berdiri di tempat kita berada sekarang, baik itu dalam keadaan tidak baik ataupun dalam keadaan yang baik-baik saja atau amat sangat baik. Semua karena Yesus. Dia adalah Sang Pencipta yang memungkinkan segala sesuatunya terjadi. Menurut kita, saat ini mungkin kita tidak baik-baik saja, tapi kita harus mampu untuk melihat lagi ke belakang apa yang telah dilakukan Yesus bagi kehidupan kita. Siapa tahu kita bisa lihat bagaimana Yesus sebenarnya sudah membangkitkan kita di antara orang mati. Bagaimana iman kita yang dulunya enggak ada apa-apa pada hari ini, pada saat ini dibangkitkan dan tersadarkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita sendiri, yaitu kekuatan Tuhan Sang Pencipta kita yang menciptakan dunia dan segala isinya. Kepada siapa lagi kita harus berharap? Kepada siapa lagi kita harus berpegang? Bumi dan langit dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang kita dengar di dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu di dalam kitab Yesaya 42 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Jadi hari ini marilah kita berdoa, mohon belas kasihan Tuhan agar kiranya kita dapat melihat kasih karunia Tuhan di kehidupan kita yang membawa kita berada pada keadaan sekarang ini itu bukan sia-sia. Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita agar dapat melewati masa lalu hingga kita bisa berada pada masa saat ini, dan dialah yang memberikan harapan baru bagi kita. Sekarang kita tahu bahwa Yesus menyelamatkan kita. Mohon belas kasihan Tuhan bagi diri kita sendiri dan tentunya bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kiranya damai sejahtera cinta kasih Allah selalu ada bagi kita semua. Dadah!